Kamu harus tahu dan persiapin 6 hal ini sebelum kuliah di Tiongkok. Pertama, perdalam Mandarin. Mau kamu ambil English Talk atau Chinese Talk, tetap harus perdalam Mandarinnya. Terutama kamu yang ambil bahasa pengantar Inggris. Kamu jangan mikir, oh ntar belajarnya pakai Inggris, gak perlu Mandarin. Enggak dong. Kalau misalnya untuk kehidupan sehari-hari, kamu mau beli makan, minuman, bahkan belanja online, kamu perlu banget pakai bahasa Mandarin. Walaupun ya sekarang banyak banget aplikasi yang untuk translate, tapi bakal lebih efektif dan lebih enak kalau misalnya kamu udah bisa sebelumnya. Dan kalau misalnya ntar ada kesempatan untuk intern, kalau misalnya kamu bisa 3 bahasa, itu bakal lebih menguntungkan dan kesempatan yang kamu peroleh itu lebih oke dibandingkan dengan teman kamu yang cuma bisa 2 bahasa. Nah, untuk teman-teman yang udah bisa HSK 4, 5, dan 6 dan mau ambil Chinese Talk, aku saranin kalian belajar lebih dalam lagi. Apalagi kalau misalnya mau ke top uni. Karena HSK 5 dan 6 tuh gak bakal cukup untuk pelajaran sehari-hari. Karena vocab yang kita pakai di penjurusan kita itu beda banget sama pelajaran HSK. Kedua, nilai raport dan prestasi SMA itu sangat penting. Jadi kamu perlu perhatiin lagi nilai ulangan, nilai ujian, terus prestasi. Contoh kamu ikut lebih banyak lagi lomba, terus pengalaman organisasi itu bakal jadi nilai tambah, dan kemampuan bahasa sangat diperhatikan. Jadi kamu perlu memperkaya lagi di bidang-bidang itu. Kenapa? Karena kedepannya kalau misalnya kamu mau apply beasiswa, itu bakal jadi nilai yang sangat penting gitu ya. Otomatis kalau misalnya kamu udah bagus di berbagai aspek itu, kamu bisa dapat tawaran yang lebih menarik. Jadi sangat perlu diperhatikan. Ketiga, tentuin bahasa pengantar dan jurusan kamu. Jadi kalau misalnya kamu sekarang emang udah jago di bahasa Inggris, ya mungkin kamu bisa ambil yang English Talk aja. Tapi kalau misalnya kamu pengen yang lebih murah dan pengen yang lebih challenging, tuh bisa ambil Chinese Talk. Tapi itu rata-rata perlu HSK 5. Jadi kalau misalnya emang belum di sana, belum HSK 5, jangan maksa karena itu bakal susah. Dan yang paling penting, jurusan yang kamu pilih itu yang kamu minati atau kamu lihat yang berpotensi untuk masa depan. Nah, itu perlu kamu pertimbangkan lagi karena itu bakal kamu pelajari selama 4 tahun. Jadi silahkan dipikirkan dan silahkan research yang matang. Keempat, pilihan universitas. Nah, di sini kamu perlu tentuin kamu mau pilih top uni atau kamu mau ke uni yang emang terkenal jurusan yang kamu pilih. Itu penting banget ya. Atau pilih uni yang biasa-biasa aja. Ya, kayak rankingnya nggak yang begitu tinggi ya, otomatis pelajarannya juga gak gitu berat, terus gak banyak tekanan. Mungkin bakal banyak dapat waktu luang untuk intern atau kalian cari pengalaman lainnya. Nah, kalau bahas ini balik lagi ke diri masing-masing. Kalian tuh mau pelajarin apa selama 4 tahun di sini, mau capai apa, itu harus dipikirkan baik-baik lagi. Karena ini sangat menentukan masa depan kita. Kelima, pilihan beasiswa. Ya, di China emang ada banyak banget tawaran beasiswa yang menarik. Bahkan ada yang full scholarship, gak perlu bayar sama sekali, terus bahkan dikasih uang jajan. Nah, itu biasanya ada di uni-uni yang nggak begitu terkenal atau yang biasa-biasa aja di China. Tapi kalau misalnya kamu incernya top uni terus full scholarship begitu, tuh jarang banget karena slotnya sendiri juga terbatas dan persaingannya super ketat. Akhir itu adalah lokasi dan biaya hidup. Nah, kalian lebih pilih kota yang lebih maju kah atau yang biasa-biasa aja? Terus kalian lebih pilih biaya hidup yang tinggi kah atau yang lebih terkenal, lebih bagus? Itu lebih ada kalau misalnya dibandingin di kalian pilih di kota yang tidak semaju Beijing dan Shanghai begitu ya. Mungkin ya cuacanya lebih enak, contoh kayak di Yunnan itu kan cuacanya sepanjang tahun tuh adem banget ya. Kalau dingin gak kedinginan, kalau panas gak kepanasan, itu oke banget. Nah, itu balik lagi ke diri kalian masing-masing karena kita sekali lagi kita 4 tahun di sini, jadi perlu yang lingkungannya itu cocok sama kita. Oke? Sekian dulu untuk video kali ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, boleh banget langsung aja di kolom komentar.